Boleh ceritain nggak bro, hipnoterapi itu apa itu? Sebenarnya hipnoterapi itu sama seperti terapi-terapi psikologis lainnya ya. Oh, terus lu apain? Logikanya sebenarnya segini, apa yang dialamin seseorang itu semua ada cikal bakalnya. Ada sumbernya gitu ya. Nah, berarti contoh nih, ada orang yang kalau investasi itu kadang-kadang takut banget rugi, atau ada sebaliknya, ada orang yang pengennya kok pengen cuan lebih banyak. Berarti sebenarnya ada masalah dengan emosinya gitu maksud lo? Ya, itu bisa. Karena kan kita bisa melihat ya, orang yang masuk ke investasi kan ya generally speaking nggak mungkin orang bodoh lah ya. Harusnya. Itu mungkin yang menyebabkan orang Indonesia, atau di Indonesia khususnya, tahun lalu 2024 bro, itu 900 triliun dana judi online. Yang menyebabkan orang gini, kalau menang dia ketagihan, kalau kalah dia penasaran bro. Ini pertanyaan banyak orang sih, karena orang-orang itu banyak yang melabeli kaya itu evil gitu, kayak kaya itu jahat gitu. Karena ada banyak orang kaya yang kadang-kadang norak gitu. What do you think dari perspektif lo? Itu bener nggak sih kalimat itu tuh bener atau enggak? Kalau udah, what do you think? Pertanyaannya susah-susah ya tadi ya. Tapi menarik, karena jadi mikir. Halo Sobat Finansialku, kembali lagi bersama saya Melvin Mumpuni dan kali ini bersama teman saya Calvin. Halo bro. Halo bro, thank you for having me. Thank you. Jadi teman-teman, aku kenal Calvin itu kita udah kenal udah agak lama ya? Zaman pandemi mungkin ya? Zaman pandemi ya? Iya, sudah ada. Ya, dan Calvin sekarang itu lagi concern atau banyak berkegiatan di? Sebenarnya beberapa hal sih. Oke. Masih di insurance. Tapi juga lebih aktif sekarang, imbang-imbang sama insurance-nya adalah di hipnoterapi. Boleh ceritain nggak bro? Hipnoterapi itu apa itu? Sebenarnya hipnoterapi itu sama seperti terapi-terapi psikologis lainnya ya. Kan terapi psikologis ada yang brain spotting. Apa itu? Ada yang teknik menggunakan gerakan bola mata sebenarnya. Eye movement. Oh, oke. Itu salah satu teknik lah. Nah, ada juga yang EMDR, eye movement juga. Kemudian ada juga teknik seperti CBT dan lain-lain. Cuman kan mekanisme dari terapi psikologis kan macam-macam dan mereka juga memiliki paradigma yang bermacam-macam ya. Nah, kalau hipnoterapi seperti namanya menggunakan hipnosis. Oke, itu kalau misalnya ada orang datang ke lu gitu, itu orang yang kenapa kok datang ke lu dan diapain gitu? Pada dasarnya sih sebenarnya hipnoterapi itu aplikasinya luas. Kalau dipikir-pikir sebenarnya segala masalah yang berhubungan sama emosi dan perilaku behavior itu bisa dibantu dengan hipnoterapi. Nah, kuncinya adalah kita melakukan intervensi terhadap pikiran bawah sadar seseorang. Misal nih ya, ada mami-mami yang suka gampang kesel, ketrigger sama anaknya, salah dikit marah-marah, itu datang ke lu gitu? Bisa. Bisa datang ke banyak profesional mental health ya, nggak harus ke hipnoterapi doang sebenarnya. Kita cuma satu dari sekian modalitas terapi yang bisa dilakukan, cuman yes, bisa ke hipnoterapi. Oh, terus lu apain? Logikanya sebenarnya segini, paradigma dari hipnoterapi ya, apa yang dialamin seseorang itu semua ada cikal bakalnya. Ada sumbernya gitu ya. Nah, sumbernya ini biasanya sebuah masalah atau kita sebut gejala ya. Gejala masalah yang dialami seseorang, misalnya entah itu gangguan kecemasan, sulit tidur, emosi dan reaksi emosi yang terlalu berlebihan. Nah, itu semua ada asal mulanya peristiwa yang terjadi di masa lalu yang menciptakan emosi itu. Nah, kemudian emosi itu muncul kembali dan dibawa berulang-ulang melalui peristiwa-peristiwa berbeda. And then one day, maybe mateng lah gitu loh emosi yang sudah menumpuk itu sehingga menciptakan gejala gitu. Nah, itu di situ dengan menggunakan proses hipnosis kita menemukan sumber masalah dan kita bereskan. Berarti contoh nih, ada orang yang kalau investasi itu kadang-kadang takut banget rugi, atau ada sebaliknya, ada orang yang pengennya kok pengen cuan lebih banyak, jadinya maruk atau greedy gitu, jadi pengen terus-terusan. Berarti sebenarnya ada masalah dengan emosinya gitu maksud lo? Ya, itu bisa. Karena kan kita bisa melihat ya, orang yang masuk ke investasi kan ya generally speaking nggak mungkin orang bodoh lah ya.
Harusnya. Oke, nah ini kita masih ngomongin definisi nih. Ya. Intinya kita secara kognitif kita bisa tahu, gue belajar trading, gue belajar investment dan lain-lain. Ya. Tapi itu semua tiba-tiba hilang ketika sudah ketemu market kan. Ya. Lagi bearish, lagi bullish, kemudian lagi ada naik dan turun segala macam. Ya. Orang-orang bisa ilmunya hilang semua. Ya. Orangnya jadi kayak gelisah, Ya. jadi rakus ataupun takut. Nah Ya. itu semua sebenarnya karena ya ada masalah emosi di situ. Oke. Nah, masalah emosi ini kadang-kadang bisa berasal dari pengalaman-pengalaman di masa lalu. Bisa kasih contoh nggak? Misal kalau orang yang takut itu biasanya pernah nggak ada case orang yang benar-benar ketakutan atau di keuangan atau non keuangan, pernah nggak sih bro kayak gitu? Ketakutan sering banget. Aku sering ini contohnya non keuangan ya, karena memang aku belum sampai Spesifik. menangani klien-klien hipnoterapi yang dari sisi trading saham gitu misalnya gitu ya. Tapi kalau soal keuangan ada. Nah, contohnya adalah ada orang yang dia itu selalu takut dengan soal masa depan. Nah, perasaan takut itu sendiri ketika kita masuk dalam ruangan hipnoterapi, kita sesi terapi, ternyata ditemukan bahwa dulu dia itu memiliki pengalaman takut di masa lalu yang sebenarnya tidak berhubungan dengan keuangan juga. Sebenarnya nggak berhubungan, tapi perasaan takut di masa lalu itu adalah dia pernah dikunciin sama mamanya di kamar. Nah, perasaan dikunciin di kamar itu adalah perasaan terperangkap. Tidak ditolong, dia merasa tidak berdaya. Nah, artinya kan kita melihat secara fundamental, emosi itu adalah emosi tidak berdaya, takut, terperangkap. Nah, emosi itu menjadi titik pertama kali peristiwa itu terjadi dan menciptakan emosi seperti itu. Fast forward ke bertahun-tahun kemudian, ternyata bisa jadi ada satu pengalaman baru yang ternyata memicu emosi yang sama. The same helplessness, sama-sama tidak berdaya, sama-sama takut, sehingga pikiran bawah sadarnya memicu dia untuk melakukan hal-hal yang ujung-ujungnya malah merugikan. Belum tentu dikunciin di kamar, tapi rasanya sama. Ya, gitu, contohnya seperti itu. Contoh lainnya, saya ada klien yang dia itu takut naik pesawat. Setiap kali naik pesawat, dia selalu panik, dia tuh selalu gemeteran gitu. Padahal sebenarnya dia nggak pernah ngalamin pesawat yang gimana-gimana amat. Turbulensi kecil yang normal lah ya. Usut diusut, ternyata dulu dia pernah dimarah-marahin, dibentak-bentak sama mamanya. Dengan terlalu berlebihan ya tentunya. Nah, efeknya itu secara subconscious, situasi di dalam pesawat itu somehow men-trigger emosi dan memori yang sama. Menarik ya? Bisa seperti itu. Jadi lu bantu orang-orang yang mungkin punya sesuatu yang kayak gitu-gitu tuh. Itu ngobrol sama lu atau gimana sih prosesnya? Awalnya pasti ngobrol. Tapi nanti adalah ya saya hipnotis. Kasarnya seperti itu ya. Saya bantu untuk membawa seseorang masuk dalam kondisi hipnosis. Kenapa? Karena dalam kondisi hipnosis kita bisa mengakses memori-memori dan emosi-emosi yang terkubur. Iya, dan teman-teman menurutku itu penting karena kadang-kadang gue pun ya lupa loh, banyak memori kecil gue lupa gitu. Memori ini yang menyebabkan gue bisa ke-trigger karena ini, ke-trigger karena itu gue banyak lupa. Iya, dan itu normal. Satu adalah karena pikiran kita itu kan sebenarnya kompleks. Dan pikiran kita, memori kita itu sebenarnya berada di pikiran bawah sadar. Karena itu begitu banyak. Nggak mungkin semua memori kita itu kita ingat setiap saat kan. Terutama memori yang sudah tidak lagi relevan dengan kehidupan kita saat ini. Contohnya gini. Punya temen ketika kelas 1 SD nggak? Ada banyak. Nah, ada banyak. Coba sebut salah satu nama. My friends. Vicky. Nah, tadi ketika mulai menjelajah nama-nama itu kan dia tidak langsung muncul kan. Tapi masih agak jeda sebentar untuk mencari. Nah, kenapa? Karena memori itu sudah tidak lagi relevan dengan hidup saat ini. Nah, apalagi kalau itu memori-memori yang sifatnya menyakitkan. Pikiran bawah sadar kita bisa saja dengan sengaja merepress memori itu supaya kita tidak perlu lagi merasa sakit. Tapi memori itu terrepress, emosinya dan respon fisiknya belum tentu. Nah, seringkali saya temukan di ruang terapi ya, gejala-gejala dari masalah yang dialamin sekarang itu actually akarnya berasal dari apa yang terjadi di masa lalu, terutama masa kecil. Nggak selalu masa kecil, tapi sering.
Gitu. I see. PR gitu susah loh untuk gue bisa Kalau menyelam gitu. Kalau secara sadar mau dilakuin susah. Jadi harus dibikin hipnosisnya itu. Salah satunya. Di beberapa kan saya tidak hanya ngelakuin hipnoterapi ya, juga ada terapi yang lain. Tapi intinya adalah harus ada situasi tertentu yang membawa kita mengingat memori-memori tertentu. Contoh paling gampang gini, nonton TV atau membaca sesuatu, tiba-tiba mengingat sesuatu yang selama ini udah nggak pernah ingat. Pernah kan misalnya mungkin nonton film, terus kayak dulu gue pas kecil pernah begini deh ternyata, tapi nggak pernah muncul. Karena apa yang kita tonton bisa jadi men-trigger memori tersebut. Apakah panic attack itu jadi bagian juga? Nggak bisa sesimpel itu dibicarakan sih sebenarnya sih. Serangan panik itu saya dulu pernah ngalamin. Nah itu biasanya sih karena orang akan bilang kondisi mental yang sudah cukup parah sehingga dia bisa memicu serangan paniknya, feeling unsafe, very high level of stress gitu-gitu. Karena gitu kan. Itu pasti ada trigger, nggak mungkin nggak ada yang muncul tiba-tiba sih. Oke. Kalau misal di bidang keuangan bro, apakah selain investasi lah, misal ngomongin pemasukan, pengeluaran dan lain sebagainya, apakah lu juga pernah menemukan klien seperti itu, misal impulsive buying yang tiba-tiba gue pengen beli, atau mungkin dengan istilah-istilah yang sekarang, gue membandingkan diri gue dengan ipar gue, atau adik gue, atau kakak gue, atau mungkin gue bandingin dengan orang lain punya sepatu merek On yang terbaru, gue belum punya, gue harus punya. Itu pernah nggak lu ketemu sama orang seperti itu? Kalau sebagai klien sih tidak, tapi kalau melihat fenomena ini di mana-mana ya tentu saja ada. Orang-orang seperti itu. Normal ya bro? Normal sih, I would say ini fenomena-fenomena yang sudah ada dari dulu ya. Misalnya nih dari zaman puluhan tahun lalu melihat tetangga beli mobil baru, panas mungkin kan? ada panas, ya of course ada gitu. Kalau sekarang mungkin lebih parah karena kan ya kita suka nggak suka akan terekspos karena kita buka media sosial. Instagram ya. Instagram, TikTok dan lain-lain ya. Nah kalau kita tidak memberikan kesadaran kepada diri bahwa we need to control that kind of feeling ya, kita akan dengan mudah terpicu, terkompetisi. Padahal ya ini sebenarnya juga bukan kompetisi. Bisa seperti itu. Kalau misal dari lu sendiri ya bro, sebagai individu kan lu udah memahami memahami bidang ini gitu. Lu pernah nggak berada misal membandingkan lu dengan orang lain gitu, misal membandingkan seseorang gitu, wah dia bisa begini-begini ya, dia bisa begini-begini ya, kok gue harus achieve itu juga deh gitu. Ada, pasti ada. Terus how you control atau gimana cara lu menangani diri lu sendiri bro? Sebenarnya ada beberapa step yang bisa kita lakukan, tapi poin yang mendasari semuanya itu adalah kesadaran. Kesadaran, mindful. Contoh misalnya gini, kita kan misalnya nih, gue orang asuransi. Nah, kita kalau di asuransi kan orang suka lihat kayak pencapaian gitu ya. Misalnya kayak ini orang mencapainya, angkanya penjualannya besar, kok saya tidak gitu. Nah, itu kan tidak bisa kita jadikan sebagai standar yang sama. Maksudnya kayak ada beberapa orang yang misalnya dia punya di lingkungan yang berbeda dengan kita, dia punya latar belakang yang berbeda, kenalan-kenalannya berbeda, dan bagaimana dia running bisnis dan upayanya juga beda-beda. Mungkin hal pertama yang bisa kita lihat adalah coba untuk menjadi lebih netral dan baik sama diri sendiri. Orang kan suka menciptakan narasi begitu kayak gue tuh ternyata nggak bisa atau gue bodoh misalnya. Itu melabeli diri sendiri. Gue nggak bisa gini deh, gue nggak bisa gitu deh, gue nggak bisa gitu deh. Iya. Itu menjadi masalah loh. Itu buat gue nggak pernah mau melabeli diri gue nggak bisa gini, gue nggak bisa gitu. Betul. Itu bahaya ternyata ya. Sebenarnya iya, dan itu kan belief. Mental block tadi dibilangin, contohnya kayak ada yang kayak gue mah nggak bisa jualan. Iya. Atau gue nggak bisa bisnis. Gue nggak jago ini. Gue nggak jago itu. Gue nggak jago itu. In a way benar karena kan Anda belum mencoba. Ya belum bisa. Tapi kan everything can be learned. Semua hal bisa dipelajarin. Betul. Dulu sebelum masuk ke dunia finansial emang ngerti soal investasi dan lain-lain? Enggak kan? Enggak. But then you go through it. You went through it, you belajar dan dari berhasil dan gagal ada yang diambil, ada yang dipilih, dan yang dipilih adalah lessons kan, bukan failure-nya kan? Karena ada satu hal bro. Ini yang gue pelajarin ya, tapi correct me if I'm wrong ya. Ketika kita sekolah dari TK, SD, SMP, SMA itu dituntut untuk benar dan tidak boleh salah. Kalau kita salah
nilai ulangan jelek gitu zaman dulu, itu berarti artinya lu gagal. Dan lu nggak bisa jadi orang yang bisa hidup sukses kalau lu gagal. Ya, contoh gagal adalah nilai jelek. Jadi kita selalu dipacu untuk harus juara satu, harus berkompetisi. Tapi ketika gua kesini usia 30-an, gua berpikir lu mau menang, lu nggak bisa mengalahkan banyak orang, tapi lu grab banyak orang, diskusi banyak orang, dengerin banyak orang. Dan lu kalau mau menang, menangnya bukan menang sendiri, menangnya rame-rame gitu. Ya. Tapi kalau banyak orang kan belum tentu mungkin berpikir, atau mungkin cara berpikir gue belum tentu tepat, tapi cara berpikir orang lain masih, wah harus ini, gue harus ini, jadi injek-injekan gitu. Betul. Nah, itu kan kesadaran untuk bisa melihat bahwa perspektif saya belum tentu benar, perspektif orang lain bisa jadi benar, itu kan sebuah kesadaran, ya kan? Bahwa Anda berada di sebuah dunia yang mana tidak selalu perspektif Anda itu benar. Iya. Itu kedewasaan dan kesadaran loh. Karena kan secara otomatis kita bisa saja melihat bahwa ini cara yang benar karena gue menjalani cara ini. Ini cara yang gue jalanin. Kalau ini salah berarti ada yang salah dengan gue. Ada loh orang-orang seperti itu. Karena dia dikuasai oleh emosinya. Ketika dia merasa nggak nyaman, maka dia harus stop. Kan itu respon yang sangat-sangat, I would say basic ya. Kita lihat binatang misalnya. Ketika binatang misalnya nih, dia penasaran sama sesuatu bau-bauan gitu ya. Kemudian ada pemburu yang lempar api, dia lihat api bahaya, dia kabur. Maka dia nggak mau ke sana lagi. Ya. Itu kan respon emosi. Betul. Dan instinktif gitu. Tapi kan manusia yang punya akal, dia bisa menelaah lebih lanjut. There is discomfort, ada ketidaknyamanan di sini. Tapi kalau saya terobos, apa yang menunggu di depan sana? Mungkin saya melihat orang-orang lain yang sudah pernah mengalami ketidaknyamanan yang sama, and then they become better. Nah itu kenapa? Itu karena kita punya akal untuk melihat bahwa, ini sesuatu yang harus saya lampaui. Kita punya emosinya dan kita sadar bahwa ini nggak nyaman, belajar itu nggak enak, contohnya. Atau saya bangun subuh-subuh untuk jogging itu nggak enak, saya pengen tidur. Cuman saya tahu kalau saya lakukan itu, ada sesuatu reward yang menanti di sana. Oke. Itu kan kedewasaan dan juga tingkat yang cuma manusia yang bisa hadapin kan akal seperti berarti itu. Kata kuncinya adalah kedewasaan, kesadaran gitu ya. Itu mungkin yang menyebabkan orang Indonesia atau di Indonesia khususnya tahun lalu 2024 bro itu 900 triliun dana judi online yang menyebabkan orang gini, kalau menang dia ketagihan, kalau kalah dia penasaran bro. Ya, jadi menang ketagihan, kalah penasaran. Udah pilihannya dua itu doang. Makanya di situ. Mungkin itu nggak sadar ya dia. Nggak sadar. Nggak sadar bahwa contoh deh, ingat di tontonan apa tuh ya? Saya lupa serialnya apa. Tapi ada orang yang dikasih ini roti atau pilih kesempatan untuk ikut taruhan gitu. Itu apa ya? Squid Game. Squid Game ya? Saya belum nonton Squid sih. Game. Tapi mereka lebih mengambil yang taruhan itu. Padahal itu kan tingkat keberhasilannya kan rendah sekali daripada something yang sudah certain di depan mata. Betul. Itu cara manusia berpikir. Iya. Gitu. Anyway ya bro, gue mau tanya. Ini pertanyaan banyak orang sih. Karena orang-orang itu banyak yang melabeli kaya itu evil gitu. Kayak kaya itu jahat gitu. Karena ada banyak orang kaya yang kadang-kadang norak gitu. What do you think dari perspektif lo? Itu benar nggak sih kalimat itu tuh benar atau enggak? Kalau udah, what do you think? Pertanyaannya susah-susah ya tadi ya. Tapi menarik karena jadi mikir. Well, kaya dan miskin sepertinya jadi punya kesan evil karena apa yang kita tonton, pelajarin dan baca selama hidup nggak sih? Berasa nggak? Iya. Dulu kita sering baca atau cerita atau didengerin dongeng orang kaya jahat-jahat. Iya. Cinderella kan orang tuanya jahat, kaya ya, jahat. Terus apa lagi tuh yang jahat-jahat biasanya? Bahkan di kitab suci ada yang bilang orang kaya yang disuruh untuk meninggalkan kekayaannya, menjual kekayaannya, ataupun dia nggak mau kan, sehingga dibilang lebih mudah jarum masuk kerajaan, lebih mudah unta masuk lubang jarum dibanding orang kaya masuk ke kerajaan surga ya. Ya itu multi penafsiran lah. Tapi somehow kaya miskin itu kan seharusnya tidak ada nilai moralitasnya di sana. It's just a fact of whether you have or you have not. Kondisi keuangan seseorang aja kan. Betul. Seharusnya sesuatu yang netral. Betul. Nah, tapi saya ada pengalaman menarik dari seorang klien yang pernah saya bantu. Jadi dia itu hidupnya susah. Dia selalu bilang hidupnya susah. Bahkan kayak misalnya nih dia mau beli baju gitu ya.
kalau dia lihat harganya, kan misalnya kayak, oh ini baju bagus, saya lihat 2 juta misalnya nih. Oh, mahal ya? That's it. Dia bisa sakit hati loh. Gitu, 2 juta gitu. Dan dia marah karena hal itu. Nah, usut punya usut. Dia ternyata menyimpan belief tadi bahwa orang kaya itu jahat. Kenapa? Karena ketika kecil, dia memang tumbuh di keluarga yang orang tuanya tidak terlalu punya uang. Tapi banyak dihina oleh keluarga yang lain yang kaya. Sejak saat itu, dan dihinanya bukan cuma hina sih, emang dibully sih gitu. Ya, keluarga yang kaya itu emang agak keterlaluan ya, keluarga dia maksudnya ya. Nah, dia grow up dengan menyimpan sebuah belief berdasarkan pengalaman dia, which is pengalaman dia nggak salah gitu, bahwa dia dijahatin oleh orang yang lebih kaya. Itu menjadi imprint bahwa orang kaya itu ternyata jahat. Dan akhirnya pikiran bawah sadar dia jadi merasa orang kaya jahat. Tapi itu realitasnya dia, bro. Maka dia nggak boleh kaya. Iya, tapi itu realitas. Jahat. Realita yang dialamin oleh dia. Tapi apakah secara general semua orang kaya jahat? Belum tentu. Nggak juga kan? Kita punya banyak contoh orang kaya baik, orang kaya yang dermawan gitu. Ya orang miskin yang kurang ajar juga banyak kalau dipikir-pikir kan. Nggak semua orang miskin baik juga. Again, there is no morality in being rich or being poor sebenarnya. Tapi kalau realitas lu adalah orang kaya itu jahat karena lu merasakan, lu nggak akan bisa terima dong kalau orang kaya itu baik atau menjadi kaya itu adalah baik. Nggak mungkin terima kan? Bisa terima kalau lu mau. Karena sebenarnya apa yang kita pegang ini, belief ini, kita bisa ubah. Oke, bisa diubah. Kalau dia udah bertahun-tahun dari kecil dijahatin sama keluarganya dia yang lebih kaya, dihina gitu. Kalau dia merasa orang kaya itu jahat, terus gimana caranya ngelepas yang lu pegang itu? Kan itu sudah nancep. Well, hipnoterapi sama saya. Enggak. Promosi ya, enggak bercanda. Tapi ada cara mudah, ada cara sulit. Cara sulit adalah, salah satunya adalah ya tadi, kita melakukan dengan sadar. Ya kita coba untuk mengubah mindset itu. Reframing. Contohnya misalnya ada orang yang nggak suka macet-macetan, karena dia merasa buang-buang waktu, tapi kan macet di jalan mungkin tidak bisa dihindari pada jam-jam tertentu. Betul. So ketika kamu berada di kemacetan, ya kamu bisa reframing itu dengan cara misalnya, oh saya kan sudah di sini, saya nggak bisa kabur juga, mobil saya nggak bisa saya tenteng. Jadi saya akan ngambil podcast yang bagus, podcastnya Melfit, ya kan? Atau sambil saya dengerin musik, saya dengar audiobook, and saya bisa mengubah pengalaman yang tidak menyenangkan itu menjadi menyenangkan. Ataupun nonton yang lucu-lucu. Dengerin ya lucu-lucu. Lu nggak bisa mengubah masa lalu, tapi lu bisa mengubah cara lu memandang masa lalu. Lu nggak bisa mengubah situasi sekarang, tapi lu bisa mengubah cara lu melihat situasi sekarang. Respon. Oke. Nah, masalahnya sesuatu yang sudah menjadi belief yang sangat kuat itu ya susah untuk diubah secara langsung. Untuk secara cepat. Kalau tadi yang orang marah gara-gara lihat harga baju mahal, ngerubahnya gimana, bro? Dengan mencari apa yang menjadi sumber dari belief tadi. Nah, dari itu saya ketemu tadi dalam proses terapi, ternyata ada pengalaman yang buruk itu. Nah, pengalaman yang sangat buruk itu kan menciptakan respon emosi yang negatif, yang sangat kuat. Nah, emosinya dilepaskan, kita rilis, kita lampiaskan. Gimana sih ini? Melepasnya gimana? Kayak kabel dicoplok gitu? Ada caranya sih. Oh gitu. Tapi konsul aja ya? Konsul aja sih. Oke. Karena saya nggak boleh menjelaskan itu secara langsung di sini. Oh oke. Kode etik. Tapi kasarnya adalah every emotion needs expression. Release. Release di momen yang tepat. Release oleh sisi-sisi yang tepat. Kalau tadi yang lu bilang expression tuh, gue pernah lihat di sebuah reels atau YouTube itu ada orang di Jepang atau di Korea yang teriak-teriak, wah marah-marah habis kerja. Itu yang lu maksud gitu? Maksudnya orang yang di tempatnya kayak ada perempuan gitu, ada marah-marah di traffic light gitu, teriak-teriak, wah gitu, habis itu jalan. Saya nggak pernah nonton video itu sih, tapi ketika itu terjadi ya misalnya itu kan terkontrol atau tidak, atau di luar kontrol. Nah kadang-kadang
Contoh, karena lo lihat gini, kalau misalnya semua masalah itu bisa diselesaikan hanya dengan melampiaskannya, maka seharusnya orang-orang yang punya gangguan emosi, yang suka teriak-teriak, ya harusnya dia akan sembuh dong. Belum tentu. Karena jawabannya adalah sisi yang melepaskan emosi itu bukan sisi yang tepat. Oh, oke. Ada orang bilang kayak inner child misalnya. Misalnya ketika kita terluka, kemudian kita menangis, ada sisi inner child kita yang mungkin terluka dan muncul. I see. Nah, sisi itu yang sebenarnya kita bantu. Oke. Contohnya, gitu. Oke. Dan di sisi yang lain, bro, gue ada pertanyaan juga gini. Kalau gue sebagai perencana keuangan, itu biasanya lihat orang-orang itu ada ini. Ini yang namanya kebutuhan. Ini yang namanya keinginan. Lu fokus dulu sama yang namanya kebutuhan. Baru keinginan. Tapi ada juga, bro, orang yang sudah kaya, uangnya juga lebih banyak daripada gue, kebutuhannya pun dia tidak mau. Contoh, bajunya pelel, bro. Bajunya yang dia nggak mau beli baju baru, nggak mau ganti ini baru, nggak mau itu, pokoknya ya uang ada, tapi kebutuhan pun nggak mau balik gitu. Ya ada. What happens sih sebenarnya? Atau ada apa itu sebenarnya kayak gitu? Itu kembali ke belief lagi, belief dan apa yang diterima dari dia sebagai sebuah didikan. Kalau kita tanya orang-orang seperti itu, biasanya dan nggak selalu ya, biasanya didikan orang tua. Pengalaman hidup. Dan itu gak gampang. Itu kan sudah jadi way of life. Dari kecil. Ya. Dan biasanya apa? Yang mulai bisa nikmatin adalah generasi selanjutnya. Berapa kali lu ketemu orang yang sebenarnya kaya? Misalnya ya nasabah prioritas lah. Nasabah prioritas bank ya. Datang ke bank pakai bajunya lusuh, sandal jepit, duitnya banyak banget. Iya, itu yang gue tanyain. Tapi anaknya keren-keren nggak? Iya, mobilnya keren-keren, gila-gila. Bapaknya enggak. Bapaknya takut keluar uang dong. Nah, karena bapaknya berasal dari generasi yang menghadapi kesulitan itu, dia tumbuh dengan harus diirit-irit, dan ya itu sudah jadi habit. Itu adalah strategi dan gaya hidup yang membuat dia bisa menjadi seperti sekarang. Dan itu yang membuat dia survive dan bilang, well, I will stick to this thing because this saved my life. Anaknya kan nggak ngalamin kesulitan itu. Anaknya lahir ketika bapaknya sudah kaya misalnya. Dan bapaknya mungkin mikir, oh saya tidak mau kalau sampai anak saya mengalami apa yang saya alami. Ya, anaknya dimanjain. Anaknya enak nih, keren-keren ya kan, masuk TikTok bajunya bagus gitu. Atau bapaknya punya toko atau punya pabrik, bapaknya biasa-biasa aja gitu. Lu ngatain siapa, bro? Gue ngatain siapa-siapa, tapi gue ngelihat banyak sekali hal seperti itu. Dan itu nggak salah. It is there. Gitu. Ini fenomena yang kita amati dan itu nggak salah. Bukan soal salah benar, tapi itu kan terjadi. Ya kan, dan ketika terjadi, gue bisa melihat, well, that is a possibility. Tapi kan kita bisa lihat ya orang tua mereka menjalani hidup seperti itu. This is what helped me survive. This is what helped me become this successful. Ya dia stick dengan itu. Tapi anaknya nggak ngalamin itu. Dan anaknya akhirnya disekolahin, bisa sekolah ke luar negeri. Tapi bapaknya yang punya toko di daerah mana gitu. Dan itu keren banget. Habis itu anaknya pulang mau kerja yang lain, bapaknya bilang kamu jaga toko aja. Bercanda. Itu kayak di film Cek Toko Sebelah. Iya. Ya, tiap keluarga punya problem masing-masing lah gitu ya. Bro, tadi berarti dari diskusi kita, itu yang gua tangkap adalah kata menjadi sadar. Atau tadi dewasa, menjadi dewasa juga gitu. Iya, dewasa itu prosesnya kan macam-macam ya. Kita sadar, kemudian kita bisa mengambil tindakan yang mendukung keberhasilan kita. Kita juga bisa memilah-milah emosi, terutama kalau kita ngomong sadar adalah juga menyadari apa yang selama ini kita pegang yang either membantu atau tidak membantu kita. Gitu, mencapai tujuan. Itu bagus tuh. Karena apa? Banyak orang kalau gini, dulu ya waktu gua masih kuliah kan dibilang gini, kalau mau sukses harus kerja keras, harus kerja cerdas. Gua udah kerja keras, gua udah kerja kelihatan cerdas juga, tapi ya nggak sukses-sukses waktu itu. What happens? Itu karena ada nggak sadarnya atau gimana, bro? Mungkin. Although ini nggak bisa apply ke semua orang secara general ya. Kalau kita kerja keras, kerja cerdas, tapi di bidang yang sebenarnya, contohnya nggak ada prospeknya misalnya. Contoh misalnya kita jualan pasir di gurun pasir misalnya. Ya, siapa yang mau beli? Nggak ada momentum. Nggak ada momentumnya. Macam-macam gitu. Jadi ya, and sometimes maybe it's just not our time yet. Ya. Gitu. Dan waktu itu salah satu momen yang membuat gua sadar itu gini sih, bro. Membuat gua lagi menyadari ya. Ternyata kita itu, gua sendiri itu hidup di zaman kayak pilihannya itu cuma pencet play atau stop. Tapi nggak ada tombol pause gitu. Nah, akhirnya gue menemukan,
oh dalam hidup itu gue di antara play dan stop harus ada tombol pause. Jadi ketika jalan ngadepin masalah, pause dulu deh. Pause dulu, analyze. Iya. Gitu. Ini apa sih yang nyebabin gue kok berpikir begini? Betul. Ada apa gitu? Betul. Dan akhirnya perjalanan gue panjang banget sampai nemu ada kata istilah, gue lupa siapa yang ngenalin pertama, mungkin papi gue atau mungkin siapa gue bilang ada yang namanya istilah buying time. Can you tell me more about it? Buying time itu kayak gini, misal ada kan orang yang dikejar deadline, gitu. Padahal gue tak tahu, gue nggak mungkin kuat. Gue mau kerja sampai 12 jam pun tidak akan lebih baik. Karena apa? Baterai gue udah low. Ya mau nggak mau yang gue harus lakukan adalah gue akan negosiasi. Bisa nggak kalau misal deadline yang ini kita mundurkan? Atau bisa nggak kalau kita pakai strategi ini? Atau mungkin pada waktu itu juga ada nggak yang bisa gue delegasikan? Sehingga kita atur. Energi gue masuk lagi, hasilnya lebih baik. Betul. Tapi itu ada pause, analisa dulu. Betul. Itu gitu nggak sih? Iya, jadi ada satu hal yang disebut dengan metacognition. Metacognition itu artinya knowing what you know, knowing what you don't know. Well, istilahnya adalah thinking about thinking. Iya. Berpikir tentang berpikir. Kita jangankan berpikir, kita sering jalan-jalan aja tanpa mikir kan. Apa namanya istilahnya? Jalan otomatis itu? Autopilot. Ya. Autopilot. Contoh orang bilang kayak jadi pegawai nggak bisa kaya gitu. Itu belief sih. Tapi apakah benar jadi pegawai nggak bisa kaya? Nggak juga. Tapi kebanyakan orang yang menjadi pegawai tidak kaya-kaya karena dia tidak berpikir secara menyeluruh tentang strategi menjadi seorang pegawai supaya bisa kaya. Banyak orang kerja keras doang sebagai pegawai. Yeah. Tapi dia nggak mikirin, oh ternyata ada jenjang karir ya. Yeah. I have to make myself seen. Yeah. Saya harus melihat diri saya terlihat oleh sistem di kantor saya bahwa saya pegawai yang berprestasi gitu misalnya. Sehingga karirnya mandek. Yeah. Dia nggak juga berpikir tentang menambahkan kayak repertoire skill yang dia punya. Yeah. Dia nggak berpikir tentang, oh saya harus mengajukan diri saya untuk dipromosikan. Yeah. Dan macam-macam lah. Itu kan yang disebut kerja cerdas kan. Yes. Kalau lu kerja keras doang tapi bos lu nggak tahu lu kerja keras, ya what for? Iya. Nah, salah satunya. Metacognition itu salah satunya adalah tadi kita bisa berhenti bentar untuk oke, ini sekarang yang gue lakukan sekarang, yang gue alamin sekarang itu mendukung gue ke arah yang gue inginkan nggak sih? Ke arah yang gue mau tuju nggak sih? Itu termasuk juga menganalisis teman-teman kita nggak, circle kita gitu juga? Yes, that's true. Circle kita kalau misalnya tukang judi online semua itu akan membantu kita maju nggak? Nggak, kita akan masuk ke judi online juga. Kita akan masuk ke judi online. You are the closest 5% to you kan sebenarnya kan. Ya kalau teman-teman kita semua ya sorry to say hobinya judi online, di kantor sukanya colong-colong absen, nyinyirin bos doang. Akan begitu juga. Akan begitu juga kamu. Akan begitu juga. Tapi kalau circle lu berprestasi semua, lu stres karena semuanya prestasi. Oh, ya nggak usah langsung circle yang begitu, yang tengah-tengah dulu, pelan-pelan aja. Pelan-pelan bro, pelan-pelan. Bertahap. Okay, ya kan? okay. Karena orang kan juga contoh gini, lu baru berhasil menang lomba taekwondo di tingkat kelurahan, tiba-tiba dikirim ke olimpiade, kan stres juga kan. Bertahap. Oke. Jadi proses ya. Proses. Oh, oke. Anyway bro, kita udah ngobrol panjang banget. Kalau dari lu ada masukankah buat teman-teman di sini? Masukan sebenarnya banyak sih. Tapi kalau kita berbicara dari ranah hipnoterapi ya sebenarnya I would say. Jadi ada satu kutipan yang sangat bagus dari Carl Jung. Kutipannya adalah, until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. Yang kita anggap takdir bisa jadi adalah kita itu disetir oleh hal-hal yang tidak kita sadari. Misalnya emosi. Atau apa yang kita pegang selama ini sebagai kebenaran, tapi sebenarnya hanya apa yang kita percayai. Contohnya, orang kaya itu jahat. Contohnya, ya saya itu nggak bisa berbisnis. Saya tuh begini, saya tuh begini, saya tuh begini. Nah, sadari apa yang kita pegang itu ketika kita menghadapi tantangan atau kita menghadapi pilihan. Narasi-narasi apa yang muncul di kepala kita itu mendukung kita atau enggak? Kalau nggak mendukung kita, coba challenge. Mungkin sudah saatnya itu kita ubah dan akan tidak nyaman. Tapi apa yang tidak nyaman itu mungkin ada sesuatu yang lebih baik yang menanti. Kan salah satu tanda kecerdasan adalah delayed gratification. Betul. Saat ini nggak enak, tapi nanti enak.
Kalau duit saya pakai habis semua sekarang enak sih belanja ini itu ya. Tapi nanti saya nggak ada duit. Atau sebagian besar saya sisihkan dari awal dulu untuk saya invest misalnya. Kemudian dia compounding dan jadi bagus ke depannya. Nah itu membutuhkan kesadaran tadi kan. Awal-awalnya ketika kita nggak tahu mungkin kita akan merasa nggak nyaman. Kayak gue nggak bisa spending banyak nih. Gitu. Mantap. Kira-kira karena itu yang gue obrolin sama istri gue selalu bilang apa yang kita anggap benar itu belum tentu 100% benar. Jadi kita perlu mempertanyakan apa yang kita anggap benar. Kayaknya gue perlu ngobrol banyak sama lu secara personally. Oke. Karena gue pengen diskusi lebih banyak dan teman-teman kalau misal teman-teman mungkin ngadepin kesulitan atau mungkin nggak ngerti ini rasanya ada yang nggak beres dari badan gue atau ada yang nggak beres dari pikiran gue tapi gue nggak tahu ini itu apa. Namanya apa, tapi gue tahu rasanya, tapi gue nggak tahu ini namanya apa. Please contact my friends, namanya Calvin. Kamu bisa kontak lewat apa bro? Instagram aja paling gampang. Lewat Instagram, Instagramnya adalah Calvin Chandra. Calvin Chandra nanti di sini ya, Calvin Chandranya. Tapi kalau misal mau ngobrolin tentang investasi, perencanaan keuangan, for me ya, silahkan klik di link berikut ini. Thank you bro. Thank you. Sukses selalu teman-teman. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Bye-bye. Wujudkan masa depan.